Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk anak-anakku, khususnya kelas 11 TBSM, SMK Kariguna Bakti 1. Bapak harap anak-anakku sekalian masih dalam kondisi sehat di tengah pandemi COVID-19. Dan untuk pembelajaran luring kita kali ini, kita akan membahas tentang cara kerja karburator pada sistem beban rendah, melanjutkan pembelajaran kita minggu yang lalu tentang plot chamber. Dan seperti biasa, pada akhir materi nanti buatlah resume atau rangkuman dari hasil pemaparan materi yang akan disampaikan. Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang tertera pada akhir pemaparan materi. Marilah anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini tentang cara kerja karburator sistem beban rendah atau pilot system. Sistem beban rendah atau pilot system adalah pada sistem beban rendah sekaligus dapat mencakup keadaan aliran bahan bakar pada saat mesin dihidupkan, yaitu pada kecepatan idle atau stasioner. Pada saat mesin dihidupkan, dibutuhkan campuran bahan bakar dan udara yang gemuk, artinya bahan bakar yang banyak. Untuk ini, throttle atau skep diatur dalam keadaan tertutup, sehingga jumlah udara yang masuk sedikit sekali, yaitu melalui celah yang berada pada ujung jok atau lebih tepatnya melalui pengontrolan dari pilot air jet. Bahan bakar hanya masuk melalui ujung skrup penyetel stasioner atau pilot screw, dan prinsip kerja sistem beban rendah setiap tipe karburator pada dasarnya sama, yaitu dengan memanfaatkan kevakuman di bawah katup throttle. Jadi, pada saat mesin akan dihidupkan, membutuhkan bahan bakar dan udara yang banyak, sehingga mesin akan mudah dihidupkan. Untuk sistem beban rendah, karburator pilot air jet berperan sangat penting. Karena pada pilot air jet ini bahan bakar dan udara dicampur sehingga bahan bakar yang masuk akan lebih banyak. Sistem beban rendah pada karburator bisa kita lihat pada gambar berikut. Ada keterangan aliran udara nomor 1. Pada nomor 1 adalah pilot air jet yang terdapat pada lubang dari venturi atau karburator. Ya. Nah, bila kita lihat dari gambar, jika katup throttle masih menutup pada kecepatan stasioner, maka aliran udara hanya dapat mengalir melalui pilot air jet pada nomor 1 dan menuju outlet nomor 3. Nah, di sini ada bagian atau katup penyetel atau pilot outlet. Bahan bakar dari ruang pelampung masuk melalui primary pilot jet bagian nomor 5 dan akan mulai bercampur dengan udara di dalam secondary pilot jet. Ini di bagian nomor 4. Nah, pada bagian ini udara akan mencampur bahan bakar sehingga bahan bakar akan keluar melalui bagian nomor 3 atau pilot outlet. Berikutnya, campuran udara dan bahan bakar selanjutnya akan keluar melalui pilot outlet menuju ruang bakar, melewati manifold atau masuk ke intake manifold. Pilot screw nomor 6 berfungsi untuk mengatur jumlah campuran yang diinginkan, atau orang bilang namanya setelan angin. Nah, pilot screw ini untuk mengatur jumlah bahan bakar yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan oleh kendaraan atau oleh mesin. Jika katup throttle dibuka sedikit, masih beban rendah tetapi sudah di atas atau putaran stasioner, maka jumlah pasokan udara akan bertambah karena
Di samping melewati pilot air jet, udara juga akan mengalir melalui air bypass outlet atau saluran nomor 2. Ini adalah lubang Venturi. Dengan bertambahnya jumlah udara, maka bahan bakar yang terhisap akan banyak, sehingga jumlah campuran yang dialirkan ke ruang bakar semakin banyak. Maka putaran mesin akan naik seiring dengan bertambahnya campuran yang masuk ke dalam ruang bakar. Berikutnya, bila katup throttle atau katup gas masih menutup pada kecepatan stasioner, maka kevakuman dalam saluran masuk atau setelah katup gas ini sangat tinggi, sehingga aliran udara hanya dapat mengalir melalui pilot air jet pada bagian nomor 1 menuju pilot outlet nomor 4. Bahan bakar dari ruang pelampung yang masuk melalui primary pilot jet atau nomor 5 akan mulai bercampur dengan udara di dalam pilot jet pada bagian nomor 4. Vakuman yang tinggi tersebut menyebabkan campuran bahan bakar dan udara terhisap melalui lubang pilot atau saluran idle. Maka di sini untuk mengatur putaran rendah atau putaran idle diatur melalui lubang pilot jet. Bila mesin sudah hidup dan throttle sudah dibuka sedikit tetapi masih putaran rendah atau masih dalam kondisi beban rendah, tetapi sudah di atas putaran atau kecepatan stasioner, maka campuran bahan bakar dan udara akan mengalir melalui lubang nomor 4 dan lubang nomor 5, di mana lubang nomor 4 ini adalah secondary pilot jet dan primary pilot jet. Maka dengan demikian putaran mesin akan naik seiring dengan bertambahnya jumlah campuran yang masuk ke dalam ruang bakar. Demikianlah pemaparan materi tentang cara kerja dari karburator untuk putaran rendah. Seperti biasanya, buatlah resume dan rangkuman dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.